air susu dibalas dengan air tuba. Itulah kisah menyakitkan yang diterima Nirina Zubir dari asisten rumah tangga mendiang ibundanya, Riri Kasmita. Bertahun-tahun ibunda Nirina Zubir mempekerjakan Riri di rumah dengan perhatian dan kepercayaan penuh. Tapi nyatanya, Riri malah memberikan pengkhianatan. Riri diduga telah menggelapkan tanah milik ibunda Nirina Zubir dengan total kerugian mencapai 17 miliar lebih. Apa yang menyakitkan Nirina Zubir tak berhenti sampai di sana. Ketika ia bertemu dengan Riri yang sudah menjadi tahanan di Polda Metro Jaya, Nirina Zubir juga menerima perlakuan tak menyenangkan dari Riri. Lebih parahnya lagi, ketika Nirina Zubir bertemu Riri di tahanan Polda Metro Jaya, Riri kabarnya malah menatap Nirina Zubir dengan tatapan bengis. Ia tak meminta maaf sama sekali pada Nirina meski telah dijadikan tersangka. Emosi Nirina Zubir pun nampak tak tertahan lagi. Dengan amarah bercampur rasa sakit hati, ia menyebut Riri sebagai orang yang tak tahu berterima kasih. Lantas seperti apa amarah serta sakit hati Nirina Zubir? Benarkah kejadian itu membuat Nirina Zubir semakin sedih bila mengingat ibunda tercintanya yang meninggal dunia pada tahun 2019 silam? Masih ini sampai detik ini tangan saya masih bergetar karena itu sakit hati ya Mbak ya, sakit hati sekali gitu karena nanti saya akan sebarkan juga di Instagram saya, ada berapa kata-kata ibu saya ditulis gitu di nota. Dia pinjam uang berapa, dijanjikan minggu depan kembali, dia sudah ngambil segini segala macam. Jadi kok lu tega sih gitu, ibu saya sudah ngasih lu kehidupan lebih baik gitu, memperbaiki kehidupan lu, ternyata timbal baliknya seperti ini gitu. Jadi tadi nggak kuat saya sampai sekarang aja sebenarnya saya menyebut namanya aja masih berat dan masih penuh dengan amarah ya gitu. Tentang adanya 6 objek sertifikat hak milik almarhum orang tua daripada si pelapor ini yang merasa digelapkan, kemudian juga dipalsukan beberapa di 636 sama 263 sama 264 oleh para pelaku-pelaku. Dari hasil laporan tersebut kemudian didalami oleh penyidik, berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Ini adalah pertemuan pertama saya setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan, khususnya adalah kepada saudara Riri yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Bahkan sampai detik tadi saya ketemu, bukannya mohon maaf, even tadi notarisnya aja mencoba mendatangi saya dengan mengucapkan maaf. Masalah diterima atau tidak, ya itu urusan nanti. Istilahnya dari dianya ada usaha gitu ke kita, itu dari notaris. Dia mendekat ke kami, mencoba, Nirina maaf ya Nirina. Udah. Dari dia, ada nggak? Nggak ada. Saya malah ditatap bengis sama dia. Bener-bener matanya tuh, itu yang bikin saya tuh tadi nggak kuat gitu loh. Bener-bener ya Allah, udah dikasih ganjaran masih loh dia kayak begitu. Kasus dugaan penggelapan tanah yang dilakukan Riri bermula dari kepercayaan ibunda Nirina Zubir pada asisten rumah tangganya itu. Pada awalnya, Riri dipercaya penuh untuk mengurus pembayaran PBB, bahkan sampai dipegangkan sertifikat aslinya. Sayang beribu sayang, Riri ternyata memanfaatkan peluang itu untuk meraih keuntungan. Bersama suaminya dan beberapa notaris, ia menggelapkan sertifikat tanah
bahkan melakukan balik nama, kemudian menjual dan menggadaikannya. Hasil uangnya sendiri kabarnya digunakan untuk berbagai macam keperluan, salah satunya membeli mobil mewah, membuat kos-kosan, dan membuat usaha. Mendengar hal tersebut, kemarahan Nirina Zubir kembali terguncang. Ia terbayang ketika masih hidup, ibunda tercintanya belum sempat merasakan hasil jerih payah yang sudah dicapainya. Bahkan kemana-mana, sang ibunda selalu naik angkot dan hidup secara sederhana. Asisten rumah tangga malah yang menikmati hasil jerih payah itu dengan menggelapkan sertifikat untuk bersenang-senang, termasuk membeli mobil baru. Dari awal sebenarnya kami keluarga juga sudah pernah gitu, maksudnya anak-anak juga udah pernah, Mam, tolong jangan terlalu percaya sama orang gitu, maksudnya apalagi urusan uang gitu kan. Tapi kembali lagi, ibu saya baik sih, ibu saya baik sekali orangnya. Yang terberat kan waktu itu dibilangnya adalah katanya ibu saya suratnya hilang gitu kan. Sebenarnya ternyata bukan. Setelah diinterogasi, yang terjadi sebenarnya adalah surat itu dihilangkan oleh mereka, kemudian juga dibisikkan ke ibu saya, ibaratnya dikoneksikan lah gitu, dikondisikan bahwa ini aja nggak apa-apa, Mam, nanti yang ngurusin teman saya, dia adalah notaris. Jadi dari situlah akhirnya mereka kerjasama untuk akhirnya mengambil harta-harta ibu saya, tanah-tanah ibu saya. Modus operandinya adalah mereka ini dengan memalsukan tanda tangan. Salah satunya adalah itu. Awalnya dipercaya oleh almarhum untuk mengurus, pertama adalah pembayaran PBB-nya, dikasih surat kuasa oleh almarhum, tetapi berkembang karena terlalu dipercaya pada saat itu oleh almarhum. Bahkan sertifikatnya pun dipegangkan kepada si pembantu ini. Sehingga timbul niatan para pelaku-pelaku ini untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau palsu otentik untuk menguasai semuanya. Perasaan Nirina Zubir benar-benar campur aduk. Antara marah, kesal, dan benci, semuanya menjadi satu. Apalagi bila mengingat segala pertolongan yang telah diberikan sang ibunda kepada Riri semasa hidupnya. Terkuak sebuah fakta lain yang sangat mengejutkan. Ternyata selain menggelapkan sertifikat tanah, Riri juga disebut menguasai kontrakan yang dimiliki mendiang ibundanya. Riri mengambil semua uang kontrakan untuk kepentingan pribadinya semata. Uang kos-kosannya pun diambil, uang kontrakan ibu saya juga diambil. Kosan itu diisi dengan karyawannya dia semua. Dibebaskan bayarannya dengan alasan listrik katanya, flat rate segala macam. Ini adalah salah satu contoh pinjaman uang yang dilakukan oleh saudari Riri Kasmita, 250 juta hanya dengan kwitansi seperti ini saja. Dari awal kami masih ada niatan untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, itu pun tidak diterima. Itu maksudnya bukan yang nggak diterima, tapi ya dibengisin gitu aja gitu, sampai akhirnya kami nggak tahan. Beberapa bulan kemudian kami kumpulkan informasi, bukti, akhirnya kami meng-hire lawyer dan mengadukan kepada polisi, baru ini semua terjadi. Dari peristiwa yang meruntuhkan perasaan itu, ingatan Nirina Zubir melayang ke masa silam ketika ibunda tercintanya, Cut Indria Martini, masih hidup. Nirina Zubir mengingat betapa sang ibunda hidup dengan penuh kesederhanaan. Selain selalu naik angkot, Cut Indria juga rajin menginvestasikan hasil jerih payahnya untuk membeli tanah yang belakangan malah dinikmati oleh asisten rumah tangganya sendiri. Hubungan Nirina Zubir dan ibundanya, Cut Indria Martini, juga sangat dekat. Ibu dan anak itu sering kali menjalani waktu bersama, seperti jalan-jalan dan merayakan ulang tahun. Kenangan yang paling tak bisa dilupakan, tak lain ketika Nirina Zubir menikah dengan Ernest pada tahun 2009 silam.
Zubir memberikan nasihat pernikahan dengan penuh haru. Ia menangis bahagia, namun juga tak kuat melepas putri kesayangannya yang akan memiliki kehidupan baru bersama sang suami. Nina, rumah tangga tuh bagaikan gelombang, sekali di bawah, dia ada bilang rumah tangga itu dengan mudah-mudahan Edus bisa. Sebagai orang tua tuh hanya nasehatin, hati-hati kalau rumah tangga tuh begini itu setiap saat tante selalu, yang sudah kawin pun, yang belum kawin pun, saya selalu, malah kadang-kadang kalau umpamanya terjadi dengan kakak-kakaknya atau marahin suami atau ini, tante langsung injak kakinya. Jadi kelihatannya anak-anak alhamdulillah. Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jeripayanya, Pak. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru, bisnis baru. Kenangan lain yang tak bisa dilupakan yaitu ketika Nirina Zubir menggelar ulang tahun sebelum dirinya menikah dengan Ernest. Ibunda Nirina, Cut Indria, hadir merayakan hari spesial anaknya dengan penuh sukacita. Di momen tersebut, Cut Indria juga memberikan nasihat untuk Nirina sebagai bekal pernikahannya dengan Ernest. Almarhumah Ibu Cut Indria Marzuki sendiri merupakan pribadi yang sangat baik hati. Selain hidup sederhana, ia juga seorang ibu yang bijak yang selalu membimbing anak-anaknya, termasuk Nirina Zubir, sampai ke pernikahan. Untuk asisten pribadinya, Riri, Cut Indria bahkan telah memperlakukannya sebagai anak sendiri. Ia yang menyelamatkan Riri, lalu memberikan kehidupan yang layak sampai diberi kepercayaan penuh. Namun lagi-lagi, air susu itu nyatanya malah dibalas air tuba. Riri mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan selama bertahun-tahun. Tak terbayang betapa teganya Riri malah memberikan racun pada seorang ibu yang telah menyelamatkan kehidupannya. Punya anak 5 ya, tapi ini apa tuh sama, laki perempuan tuh sama aja gitu, nggak ada perasaan apa-apa sama sekali. Ya pesannya ya harus, kalau bertengkar saya bilang kan rumah tangga nggak akan lancar aja kan, usahakan jangan di tempat umum, apalagi ada saudara ini, jangan, usahakan berantem di kamar. Jadi walau usahakan sekuat mungkin, jangan, walaupun kejadian ini di sini, tahan, nanti di rumah baru selesaikan secara langsung gitu. Itu pun yang kami lakukan, alhamdulillah tante sudah melakukannya 40 tahun. Jeripayah Ibunda Nirina Zubir selama hidup untuk sementara ini hilang ditelan keserakahan orang yang tak bertanggung jawab. Mengingat itu, Nirina Zubir menangis dan juga marah besar. Kasus itu sendiri saat ini sedang dalam proses hukum. Riri dan suaminya sudah ditahan di Polda Metro Jaya, sementara 2 orang lainnya kabarnya masih bebas dan belum diproses hukum. Namun demikian, Nirina Zubir akan terus mengusut perkara tersebut sampai selesai, meski dirinya belum mengetahui apakah harta mendiang ibunya bisa kembali lagi atau tidak. Notaris atau PPAT yang masih di luar sana, padahal statusnya juga sudah tersangka, sudah diadakan pemanggilan tapi belum datang, masih melakukan kegiatan, itu sih yang masih memberatkan saya. Untuk itu saya juga ingin diproses juga mengenai bisnisnya,
minta tolong ya Pak ya, maksudnya peralihan dananya juga, apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang, ini merupakan hasil dari uang jeripaya ibu saya. Jessica Iskandar tengah diselimuti kebahagiaan. Belum genap sebulan menikah dengan Vincent Verhaeghe, Jessica Iskandar umumkan kalau dirinya tengah berbadan 2. Jangan kemana-mana, sesaat lagi hanya di Hot Isu Pagi. Mwah! Aduh, semoga adekku cowok ya, Pak. Iya, kamu doain aja. Jadi, tapi buat Vincent mau cewek mau cowok, fine. Nggak apa-apa.